Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek sustainability kami yang berjudul Konversi Sepeda Konvensional Menjadi Sepeda Listrik sebagai Solusi Mobilisasi Ramah Lingkungan di Kampus ITB Jatinangor. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Ini akan langsung kami mulai. Latar belakang dari proyek ini ialah ITB Jatinangor berupaya menerapkan konsep Green Campus sebagai dukungan terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDG. Seperti SDG 3 yaitu berkaitan dengan kesehatan, SDG 11 yang berkaitan dengan kota berkelanjutan, dan SDG 9 yang berkaitan dengan inovasi. Yaitu dengan mengatur penggunaan kendaraan bermotor termasuk melarang sepeda motor pada waktu tertentu dan membatasi akses mobil. Namun, implementasi kebijakan ini belum optimal akibat lemahnya pengawasan, inkonsistensi aturan, dan kendala geografis berupa kontur berbukit yang menyulitkan mobilitas berbasis jalan kaki. Ketergantungan pada kendaraan bermotor tetap tinggi, dan toleransi terhadap penggunanya mengurangi efektivitas kebijakan. Untuk mewujudkan Green Campus yang berkelanjutan, ITB Jatinangor perlu berstrategi terpadu berbasis data, mencangkup mobilitas ramah lingkungan, inovasi teknologi, dan konsistensi kebijakan guna menciptakan transportasi yang sehat, nyaman, dan inklusi bagi seluruh sivitas akademika. Apa saja sih permasalahannya? Terdapat 4 permasalahan utama, yaitu pertama, kebijakan pelarangan kendaraan bermotor di dalam kampus ITB Jatinangor belum dijalankan secara ketat. Yang kedua, kondisi geografis kampus yang berbukit mengakibatkan mobilitas berbasis jalan kaki sulit dilakukan secara optimal. Yang ketiga, shuttle bus yang tersedia tidak mencakupi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mahasiswa yang tersedia. Lalu yang keempat, kurangnya inisiatif transportasi ramah lingkungan yang dapat diakses mahasiswa secara mudah dan ekonomis. Lalu terdapat 4 tujuan, yaitu pertama, mengembangkan solusi mobilitas berbasis sepeda listrik yang ramah lingkungan di kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, mendukung implementasi konsep Green Campus dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Yang ketiga, memberikan alternatif transportasi yang praktis dan sesuai dengan kondisi geografis kampus. Dan yang terakhir, melibatkan mahasiswa dalam proses desain dan implementasi sepeda listrik sebagai upaya pemberdayaan inovasi mahasiswa. Lalu kita mendapatkan pendekatan solusi, yaitu solusi yang diusulkan adalah melakukan konversi ke sepeda konvensional yang sudah tidak digunakan di kampus menjadi sepeda listrik dengan menambahkan motor listrik, komponen-komponen pendukung, dan juga sistem pendukung lainnya, seperti sistem GPS dan tracking. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa ITB yang memiliki minat di bidang teknologi akan dilibatkan dalam proses perancangan dan perakitan. Solusi ini dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor dalam lingkungan kampus, sehingga emisi karbon dari kampus akan berkurang. Selanjutnya, untuk survei ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi pengguna terkait transportasi di kampus ITB Jatinangor. Responden dari survei ini adalah mahasiswa yang secara rutin menggunakan fasilitas kampus, terkecuali staf karena tidak dibatasi aturan kendaraan bermotor. Survei juga dilakukan dengan metode rating pada permasalahan yang ditanyakan melalui kuesioner Google Form. Hasil dari survei menyatakan bahwa ada 43,7% responden mahasiswa yang merasa shuttle bus dari ITB kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan transportasi di dalam kampus. Selanjutnya, ada 68,7% responden menyatakan bahwa tanjakan di kampus menjadi salah satu kendala utama dalam berjalan kaki di dalam kampus. Kemudian ada 65,7% responden yang lebih setuju jika penggunaan kendaraan bermotor benar-benar tidak dilarang. Selanjutnya, 68,7% menyatakan lebih menyukai menggunakan kendaraan untuk mobilitas di kampus. Dan yang terakhir, sekitar 96,9% responden setuju dengan pengadaan transportasi intrakampus untuk meningkatkan mobilitas di kampus, dan 93,7% menyatakan bersedia untuk menggunakan sepeda listrik yang jika disediakan oleh kampus. Untuk mendalami
Oh, untuk mendalami solusi yang kami usulkan, kami melakukan studi literatur. Yang pertama adalah untuk mengetahui Green Campus itu adalah apa. Green Campus itu konsep yang mementingkan efisiensi energi dan emisi rendah, pelestarian sumber daya, dan juga peningkatan kualitas lingkungan. Efisiensi energi dan emisi rendah itu penggunaan energi yang efisien dengan dampak lingkungan yang minimal, kemudian untuk pelestarian sumber daya itu mengelola sumber daya secara bijak untuk keberlanjutan jangka panjang, dan kemudian untuk peningkatan kualitas lingkungan itu mendorong pola hidup sehat dan mendukung lingkungan yang bersih dan nyaman. Aspek yang dinilai adalah akademik, transportasi, dan teknologi hemat energi. Kemudian ada studi literatur mengenai transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan itu adalah sistem dan infrastruktur transportasi yang mempertimbangkan generasi yang mendatang dan juga dampak dampak samping transportasi, misalkan emisi, keamanan, dan juga akses sosial berbasis ekonomi. Nah, transportasi berkelanjutan ini salah satunya itu adalah sepeda listrik. Ada suatu studi yang menyatakan bahwa jika 15% yang 15% perjalanan yang ditempuh oleh masyarakat adalah menggunakan transportasi sepeda listrik, maka emisi karbon dioksida akan berkurang sebanyak 12% dan per tahun. 12% per tahun juga itu setara dengan 1000 ton karbon dioksida. Oke, kemudian ada studi literatur mengenai sepeda listrik sendiri itu apa dan bagaimana cara mengkonversikan konvensional menjadi yang sepeda listrik. Jadinya sepeda listrik itu sepeda yang digerakkan oleh motor yang juga dikendalikan oleh sistem kelistrikan. Nah, kalau sepedanya itu ada bagian energinya, bagian tenaganya itu dari manusia dan bukan seluruhnya dari listrik, maka disebut sebagai pedelec. Dalam literatur literatur yang kami baca, alat yang biasa digunakan untuk mengkonversikan sepeda konvensional menjadi listrik adalah yang pertama sepeda tradisionalnya, terus kemudian ada motor, microcontroller, baterai 24 volt, saklar, rem, indikator seperti akselerometer, rantai dan sproket, dan juga komponen listriknya. Di kanan terdapat rangkaian skematik untuk komponen-komponen listriknya. Cara kerja dari sepeda listrik sendiri itu, ya intinya motornya itu menghasilkan torsi yang dihasilkan pada rantai dan atau rodanya, dan prosesnya itu ya ketika kita menyalakan saklar dan melakukan rotasi terhadap throttle-nya, maka throttle-nya itu akan mengirimkan signal kepada microcontroller yang kemudian juga mengirimkan signal kepada electronic speed controller yang juga yang kemudian akan mengatur kecepatan rotasi dari motornya. Nah, ada juga hall sensor di bagian rodanya dan juga di bagian handlebarnya yang eh, berfungsi sebagai feedback kecepatan untuk si ESC-nya. Nah, motornya itu biasanya dilokasiin, ditempatkan pada roda belakang atau enggak penggerak tengah karena mempertimbangkan pusat massa yang stabil dan pusat massa yang relatif lebih rendah dan sedikit ke belakang. Nah, di kanan itu ada persamaan-persamaan yang kita akan gunakan, kita mungkin gunakan, dan ya. Kemudian ada mengenai GPS-nya sendiri yang akan kita gunakan sebagai ya sistem pendukungnya untuk keamanan. Kalau GPS itu adalah sistem navigasi berbasis satelit milik Amerika Serikat, termasuk dalam GNSS, yang memberikan informasi geolokasi dan waktu kepada penerima GPS di seluruh dunia dan beroperasi tanpa memerlukan koneksi telepon atau internet. Tujuannya adalah memberikan informasi geolokasi sebagai tindakan pengamatan saat bepergian dan mengumpulkan data geolokasi untuk menganalisis penggunaan sepeda.
Selanjutnya, untuk metodologi eksperimen secara sederhana, tentunya kami mengidentifikasi dulu sepeda konvensional yang sudah ada yang dapat kami gunakan. Kemudian kami mendesain bagaimana mekanisme dan skema elektrik dari sepeda listrik yang akan dirancang. Dan tentunya setelah dilakukan desain, akan dilakukan pengumpulan alat dan komponen yang dilanjutkan dengan instalasi alat dan komponen. Selain instalasi, dilakukan pengujian terlebih dahulu akan sistem sepeda listrik yang telah dibentuk. Bila ditemukan masalah akan dilakukan kalibrasi dan bila tidak ditemukan masalah maka akan lanjut ke uji lapangan. Di uji lapangan ini akan dilakukan pencatatan dari data-data yang dapat diperoleh dan bila ditemukan masalah akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian bila uji lapangan dirasa sudah cukup dan tidak ada masalah maka eksperimen dianggap sudah selesai. Selanjutnya, secara sederhana, desain sistem yang kami gunakan di sini, kami menggunakan motor BLDC 350 watt dan juga controller sepeda yang akan dipasang di bagian belakang. Ya, lebih lanjut, controller sepeda ini akan dipasang berdekatan dengan motor dan juga baterai yang kami gunakan adalah baterai VRLA atau Valve Regulated Lead Acid yang akan diletakkan juga di bagian tengah sepeda. Dan juga kontrol untuk akselerator dan gas. Kontrol untuk akselerator dan rem pada sepeda diletakkan di bagian stang, yang dimana posisi ini cukup familiar seperti sepeda konvensional pada umumnya. Tidak lupa juga salah satu fitur yang mungkin kami akan tambahkan yaitu sebuah GPS yang berguna untuk melakukan tracking pada sepeda dan juga berfungsi sebagai salah satu fitur keamanan yang akan ditampilkan di sepeda kami. Berikut kurang lebih bagaimana rincian desain sistem ini. Dan intinya dari rincian desain sistem ini adalah mengutamakan kenyamanan pengguna, mengutamakan distribusi massa tiap komponen, dan juga tentunya mengutamakan estetika dari sepeda listrik ini. Untuk teknis sepeda listrik, tentunya kami akan mengutamakan data-data penting dari sepeda listrik ini, seperti kecepatan maksimum, kapasitas baterai, konsumsi daya, dan waktu pengisian baterai, di mana alat-alat yang digunakan mungkin seperti multimeter, stopwatch, speedometer, dan di luar dari data-data ini, kami juga mungkin akan mengambil data-data yang dapat bersifat subjektif, seperti kenyamanan pengguna saat menggunakan sepeda, dan juga mudahnya pengoperasian, dan juga bagaimana kemampuan motor dari sepeda ini untuk bisa mengangkut berat sepeda dan berat pengguna nantinya di medan Jatinangor yang menanjak. Baik, proyek ini em, tidak hanya menjawab tantangan mobilitas di kampus yang memiliki medan berbukit, yaitu kampus ITB Jatinangor, tetapi juga mendukung konsep Green Campus yang menyediakan transportasi ramah lingkungan. Sepeda listrik mengurangi polusi udara, meningkatkan kenyamanan mobilitas, dan menjadi modal infrastruktur hijau untuk komunitas urban. Proyek ini berkontribusi pada tiga tujuan utama SDG, salah satu di antaranya yaitu SDG 11 tentang mobilitas berkelanjutan, SDG 3 tentang kesehatan yang lebih baik melalui pengurangan polusi, serta SDG 9 dengan memanfaatkan inovasi teknologi berbasis em, kerjasama mahasiswa. Untuk kedepannya, kami akan melakukan validasi desain dan prototipe, mengembangkan implementasi skala yang lebih besar, dan membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk kampus lain dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Sekian dan terima kasih. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih.